Halo anak-anak, setiap hari pasti kita berbincang dengan teman, orang tua, saudara, ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Contohnya, pada saat masih bayi, kita terlibat interaksi terutama dengan ibu. Setelah besar, kita terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa nanti, kita terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi, dan seterusnya. Nah, dalam kajian sosiologi, atau lebih singkatnya, kajian tentang ilmu pengetahuan tentang masyarakat, ini dikenal sebagai interaksi sosial. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki gregoriousness atau suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tadi ya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan makhluk ini merupakan tidak bisa hidup tanpa teman. Untuk itu, indikator apa saja yang kita akan capai pada hari ini? Pertama, menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Bisa dilihat pada peta konsep berikut ini. Subbab tentang interaksi sosial terdiri dari pengertian dan syarat interaksi sosial, lalu ada faktor pendorong interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial yang terdiri dari interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada tabel pertama, yaitu yang kita tahu sebelumnya memiliki indikator, pengertian, syarat, dan faktor pendorong interaksi sosial. Oke anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke materi, bisa kita lihat pada slide berikut ini terdapat 3 gambar. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Nah, gambar pertama terdapat seorang siswa dan seorang siswa lagi yang sedang berjabat tangan. Maka, ini disebut dengan interaksi antara individu dengan individu. Lalu kita lihat gambar kedua. Terdapat seorang guru yang sedang mengajarkan materi kepada murid-muridnya di depan kelas. Nah, interaksi berikut ini merupakan interaksi antara individu, yaitu guru tersebut, dan kelompok, yaitu anak-anak muridnya. Yang ketiga atau gambar terakhir bisa kita lihat terdapat beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini merupakan bagian dari interaksi antara kelompok dengan kelompok. Jadi, dari gambar ketiga tersebut bisa kita simpulkan bahwa interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Lalu, apakah pengertian dari interaksi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik tadi, yang tentunya oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak itu, yaitu harus saling merespon. Nah, bisa kita contohkan seperti jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Selanjutnya adalah syarat-syarat interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Nah, melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah,
Jadi, apa saja itu kontak sosial dan komunikasi tadi? Kita bahas pertama dulu di kontak sosial. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah kontak yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung. Contohnya, seperti kita tersenyum, lalu kita berjabat tangan dengan orang lain, dan bertatap muka. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder atau tidak langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara atau penghubung, contohnya di handphone, di surat, di SMS, dan lain-lain. Syarat kedua adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan jika seseorang memberikan tanggapan terhadap perilaku orang lain dengan menyampaikan suatu perasaan, dan orang yang bersangkutan menerima dan memberi reaksi. Orang yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut dengan komunikan. Seperti contohnya sebagai berikut, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadinya kontak dan komunikasi yang baik, tentu saja kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Nah, kita akan membahas ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. Kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Terdapat imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Mari kita bahas satu persatu. Imitasi merupakan suatu proses mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki yang meniru ayahnya mencukur jenggot. Kedua adalah identifikasi, merupakan suatu kecenderungan atau keinginan individu untuk menjadi sama dengan individu lainnya. Apabila proses meniru, imitasi sudah sangat mendalam, maka terjadilah identifikasi ini. Oleh karena itu, identifikasi dapat menjadi kepribadian seseorang. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, jadi setiap kali bertanding dia akan mengamati secara cermat gayanya, strategi bertahannya, cara dia melakukan kemenangannya, dan yakin bisa seperti idolanya. Selanjutnya, seseorang yang mengidentifikasi dirinya seperti tokoh idola dengan mengikuti penampilannya seperti pada gambar Michael Jackson. Yang ketiga, sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Contoh lainnya, seorang anak yang membeli produk susu yang diiklankan di televisi. Yang keempat adalah simpati. Simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, ketika tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya. Contoh lainnya adalah ungkapan selamat atas keberhasilan seseorang. Yang kelima, empati. Empati adalah proses simpati yang lebih mendalam, sehingga seseorang akan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Nah, rasa peduli yang ada terhadap seseorang ditunjukkan dengan tindakan. Bisa digarisbawahi dengan tindakan ini yang mencerminkan sikap kepeduliannya. Contohnya, menjenguk teman yang sedang sakit. Baiklah, cukup sekian materi dari saya.